Rambutnya panjang, bergaun putih lusuh, pakai eyeshadow tebal mirip mata panda, dan ngeluarin aura mistis kayak mantan cewek lu yang masih sering ngintipin story. Tapi giliran di chat malah nggak dibalas-balas karena gede di gengsi. Ia muncul dalam wujud hantu perempuan yang menangis lirih, tertawa pelan, lalu membunuh dengan tatapan yang langsung menghancurkan harga diri. Ia bukan cuma hantu. Ia simbol dari dunia arwah, ikon yang menolak standar kecantikan kapitalis, tapi akhirnya kalah dengan sistem yang berjalan secara mistis. Selamat datang di Gentayangin, tempat bercerita mereka yang tak kasat mata, membisikkan realitas. Di zaman yang serba daring dan overthinking, siapa sangka kuntilanak pun bisa galau. Dia bukan cuma cegil berambut panjang yang nangis di atas pohon Kamboja sambil menakut-nakutin tukang ojek online. Kuntilanak adalah simbol feminitas yang ditinggalkan, jiwa muda yang dighosting kekasih dan negaranya sekaligus. Ia hidup di antara lantunan doa tahlil dan notifikasi DM yang gak pernah digubris, antara tangis malam sama lagu-lagu lo-fi yang mengendap di hati yang patah. Kuntilanak adalah gadis generasi sandwich, diapit oleh trauma masa lalu dan ketakutan masa depan. Ia lahir dari kemiskinan struktural dan pengkhianatan emosional. Konon, ia dulunya cuma manusia biasa, mahasiswi semester akhir yang ngaret gara-gara skripsinya mangkrak, pacarnya selingkuh, dosen pembimbingnya ngilang gak jelas. Mirip BLT pemerintah yang sering putus di jalan. Akhirnya, karena dunia terlalu berat, ia milih jadi ringan, jadi arwah yang bisa terbang melayang. Tapi, jangan kira jadi kuntilanak itu gampang loh. Dunia arwah pun punya standar penampilan yang berlaku. Kulit harus putih pucat, rambut harus panjang dan sedikit acak-acakan, harus ketawa cekikikan kayak komika yang nutupin momen anyep pas open mic di acara nikahan. Kalau nggak gitu, siapapun dia bakal dianggap fake ghost. Sama halnya kayak manusia, dunia gaib pun penuh judgmental toxic. Kuntilanak ngalamin quarter life crisis paling otentik. Umur matinya di kepala 2 dan bakal hidup selamanya di usia yang terstigma nggak pernah dewasa. Kalau udah begitu, ghosting pun bukan cuma pengalaman cinta, tapi berujung jadi status eksistensialnya yang nyata atau enggak sih. Pokoknya kuntilanak itu hantu yang tewas gara-gara dihantui segudang problematika waktu masih hidup. Kuntilanak nggak cuma ditinggalin pacarnya, dia juga dighosting sama negaranya. Dia diputus pihak dari sistem sosial yang katanya gotong royong, padahal lebih sering gotong mimpi dan royong utang. Di negaranya, wujud paling nyata dari kebijakan publik adalah hantu bernama janji kampanye. Kuntilanak pernah berhadapan langsung sama hantu satu itu. Ia pernah berharap, pernah milih, tapi berujung ditinggalin tanpa kabar. Cuma ninggalin suara yang gak pernah dihitung. Negara tempat kuntilanak berasal sering banget bikin roadmap, tapi lupa bikin petanya. Padahal kuntilanak cuma mau akses jalan pulang, tapi jalan itu malah dibeton buat dijadiin proyek tol. Dia cuma mau punya ruang privasi yang aman, tapi malah dipaksa healing ke kafe yang kalau bikin espresso rasanya tuh pahit banget. Jadi bukannya sembuh dari trauma, yang ada kuntilanak pun makin tantrum gara-gara keingetan gimana rasanya dulu ia pernah dihianatin. Coba bayangin, kuntilanak yang dulunya aktivis di kampus UG atau Universitas Goib, sekarang cuma bisa teriak reformasi dikorupsi dari atas pohon beringin. Karena ruang demonstrasi kini dikawal lebih ketat sama genderuwo-genderuwo yang bengis dan egois. Padahal kuntilanak cuma mau ngingetin, tapi dianggap annoying. Dia mau sekadar menyapa, tapi malah direspon sebagai teror. Sekarang terbukti kan siapa yang lebih nakutin? Toh bukan kuntilanak, tapi mereka yang duduk di kursi kekuasaan yang bisa-bisanya tersenyum manis sambil ngumpetin data kemiskinan di balik presentasi PowerPoint. Kuntilanak itu simbol hantu yang terlantar, perempuan yang gak dilindungi, suara yang gak pernah didengar. Kuntilanak adalah ghostwriter yang menulis sejarah dalam isak tangis, tapi namanya sendiri gak pernah disebut dalam buku sejarah perhantuan manapun. Dan setiap malam saat petinggi negara para hantu tidur nyenyak di hotel bintang 5, kuntilanak melayang, nge-base camp di atas atap rumah susun yang bocor, membisikkan satu pertanyaan sulit kepada langit. Aku tuh beneran mati atau cuma dianggap nggak hidup sih? Kuntilanak di zaman now nggak cuma jadi penunggu pohon beringin yang legendaris, dia udah upgrade eksistensi. Makanya dia sering lewat di explore Instagram, FYP di TikTok, trending di YouTube, bahkan jadi filter di hampir semua aplikasi. Tapi ini bukan dia yang minta loh, melainkan dunia yang mengedit dirinya, ngeremik suara tangisnya sama backsound yang lagi viral, dan menjadikannya seleb dadakan yang dibayar dengan like dan div bukannya perlindungan. Kuntilanak yang dulunya simbol ketakutan sekarang malah dijadiin konten, dipakai buat jualan skincare mistis dengan tagline bikin kulitmu seputih muka hantu.
Dijadiin tema wedding yaitu dark aesthetic lengkap dengan dress code gaun putih robek dan bunga kantil imitasi. Bahkan pernah ada tuh seleb yang bikin gimmick konten bareng kuntilanak tapi hasil editing AI cuma demi views dan validasi karena dia lebih takut kehilangan followersnya daripada kehilangan empati. Coba lu bayangin betapa depresinya kuntilanak yang kini dikurung dalam algoritma. Kalau nangis di tempat sunyi sama dengan horor. Kalau nangis terus jadi FYP dianggap emang sengaja buat kebutuhan konten. Peran mistisnya di rebranding jadi meme, jadi merchandise, jadi market baru. Gak ada lagi jarak antara horor dan hiburan. Kuntilanak bukan lagi makhluk halus tapi makhluk komersil. Ia adalah produk dari budaya yang jual ketakutan tapi membeli ketidakpedulian. Bayangin, dulu dia gentayangan demi menyuarakan luka. Sekarang dia harus setting angle terbaik biar isak tangis tengah malamnya dapat exposure maksimal. Dari mitos jadi konten, dari legenda jadi endorser, dari cerita rakyat jadi strategi marketing, dan yang paling tragis saat dia nggak lagi viral, dia dibuang, ditinggalin sama algoritma, dighosting sama FYP, akhirnya kuntilanak pun balik lagi jadi hantu. Bukan karena dia nyeremin, tapi karena dia udah nggak lagi nguntungin. Kuntilanak nggak cuma jadi hantu, ia jadi rumah bagi rasa kehilangan. Jadi ibu yang terus dicari tapi nggak pernah dipeluk. Ia digambarkan kayak lagi gendong bayi, tapi bayinya entah ada di mana. Kadang nangis, kadang hilang. Sama kayak eksistensinya sebagai perempuan. Diromantisasi saat dibutuhkan, dihapus saat merepotkan. Kuntilanak nggak punya rumah. Rumahnya dirobohin sama konstruksi patriarki yang nyuruh dia diam di tempat, tapi nggak pernah nyiapin tempat buat dia benar-benar bisa berdiam diri dengan tenang. Dia dituntut sabar sebagai ibu, tapi juga harus sabar sebagai korban dominasi para lelaki. Dia diceritakan sedang menyusui dengan tangis, tapi masyarakat menyedot trauma yang ia alami dengan tambahan gosip. Kuntilanak adalah metafora dari ribuan perempuan yang tewas karena tekanan sosial, hamil tanpa restu, melahirkan tanpa bantuan, membesarkan tanpa dukungan, dan akhirnya mati tanpa pengakuan. Lalu, ia bangkit lagi jadi legenda, tapi cuma buat disalahin dan tetap nanggung stigma. Hantu perempuan yang gendong bayi, kata netizen. Tapi nggak ada tuh seorang pun yang kepikiran buat nanya, siapa bapak dari bayi itu ya? Siapa yang lari waktu tanggung jawab datang ya? Dan siapa yang bikin air susu akhirnya berubah jadi air mata? Kuntilanak jadi simbol rumah, tapi bukan rumah yang dibangun, melainkan rumah yang ditinggalin. Ia jadi tempat pulang bagi rasa bersalah laki-laki, tapi bukan karena ingin menebus, melainkan karena takut dituntut. Ia ibu, tapi bukan tokoh utama. Ia rumah, tapi tanpa nama. Ia hantu, tapi yang dihakimi justru sisi manusianya. Kuntilanak adalah arsitektur dari trauma yang gak pernah selesai digambar. Karena setiap kali dia coba ngejelasin denah luka, dunia keburu mengganti blueprintnya sama punchline horor murahan. Banyak yang beranggapan kalau kuntilanak adalah hasil Photoshop supernatural dari standar kecantikan yang gak realistis. Dalam dunia yang menolak keriput dan jerawat, keberadaannya seringkali kontradiktif. Ia didapuk jadi ikon kecantikan yang menyeramkan. Ia didapuk awet muda, gak ada tanda-tanda menua karena ya dia kan emang udah mati. Ia gak pernah punya pori-pori karena organ kulitnya udah gak bekerja lagi. Ia gak perlu perawatan kulit, cukup perawatan dendam dan bayangan masa lalu. Dan pernah gak sih lu kepikiran kenapa hantu perempuan harus punya SOP kecantikan? Kenapa mereka selalu datang dengan eyeliner presisi dan rambut panjang yang cuma terlihat sedikit berantakan, padahal mereka tuh habis keluar dari dasar kuburan atau semak-semak. Fun fact-nya, emang betul kok standar kecantikan tuh tembus sampai ke jagat arwah. Kalau lu gendut, berantakan, dan berjerawat, lu bukan hantu, cuma dianggap malas aja tuh. Tapi kalau lu pucat, kurus, dan berdarah-darah, baru deh lu dianggap anggun, juga menakutkan. Kuntilanak adalah cerminan dari beauty industry yang kehilangan empati. Ia cantik tapi nggak punya ruang bicara. Ia mempesona tapi cuma dalam ketakutan orang lain. Ia muncul di dahan pohon beringin bukan karena itu tempat favorit, tapi karena cuma di sanalah dia bisa nyembunyiin rasa minder saat ngerasa gagal memenuhi ekspektasi dunia fana. Ia muncul di dahan pohon beringin bukan karena tempat itu favorit, tapi karena cuma di sanalah dia bisa menyembunyikan rasa minder saat ngerasa gagal memenuhi ekspektasi dunia fana. Kuntilanak itu cantik loh, asal nggak buka mulut. Itu bukan cuma deskripsi hantu, itu kalimat yang sama yang sering dilemparin ke perempuan di dunia nyata. Makanya kuntilanak nggak pernah jadi representasi kekuatan, dia cuma dijadiin efek suara yang menakutkan. Nggak pernah jadi narasi, cuma jadi teriakan yang membangun ilusi. Terus, cantik versi masyarakat tuh yang kayak gimana sih? Ya harus diam, harus misterius, harus bikin laki-laki gelisah, tapi nggak boleh galak. Kuntilanak adalah satir dari dunia yang ingin perempuan tampil natural, tapi nggak pernah siap kalau natural itu artinya darah, air mata, dan jeritan malam yang jujur. Selain manusia, harusnya makhluk lain bebas dari tekanan sosial kan? Nggak salah.
Di dunia hantu, patriarki tetap eksis dengan wujud paling absurd dan serem. Coba lu perhatiin daftar hantu yang terkenal berikut ini. Kuntilanak, nangis dan terkadang cekikikan buat nutupin depresi. Sundel bolong, nangis sambil nutupin punggung bolongnya. Suster ngesot, nangis dan minta tolong. Sementara genderuwo mengintimidasi pakai suara napas beratnya. Leak mengintimidasi pakai ekspresi muka lagi kenceng dan mata melotot. Tuyul, iseng dan bandel. Ini bentuk maskulinitas versi bocil. Kesimpulannya, cewek harus kelihatan melankolis dan cowok harus tampil bengis. Tapi, emang kenapa sih kuntilanak harus nangis, terus gentayangan cari bayi? Kenapa nggak dikasih space buat relax, ngebangun sindikat hantu, atau jadi CEO perusahaan di dunia arwah dengan kepribadian yang brengsek kayak di film-film? Jawabannya, ya karena dunia masih lebih nyaman lihat perempuan sebagai korban. Kalau dia nangis, kita jadi iba. Kalau dia marah, tinggal bilang aja dia gila. Kuntilanak dipaksa jadi simbol penyesalan, sementara hantu laki-laki jadi simbol balas dendam. Padahal siapa bilang dendam harus punya jakun? Perempuan gak boleh marah, apalagi setelah mati. Cukup menangis dan melolong di bawah sinar rembulan. Satir ini gak berhenti di cerita horor. Ini refleksi sosial dari dunia nyata yang juga membatasi ekspresi perempuan. Kalau gender masih jadi kotak sempit di dunia yang fana, kenapa mesti dibawa-bawa sampai ke alam baka? Yang nangis dianggap lemah, yang marah dianggap histeris lah, yang terlalu kalem dianggap sok misterius, dan yang gak memenuhi standar dianggap ya kuntilanak. Kuntilanak bukan sekedar urban legend, ia adalah arsip hidup dan mati tentang luka-luka yang gak sempat ditulis dalam laporan. Ia adalah metafora dari para perempuan yang hilang secara harfiah dan harapan. Setiap rintih tangisnya menyimpan daftar panjang tentang pelecehan yang gak ditanggapi, pemerkosaan yang disalahkan pada rok mini, perceraian yang dicemooh tetangga sana-sini, kehamilan di luar nikah yang dijadikan bahan bercanda, dan perjuangan menjadi ibu yang gak pernah dianggap kerja. Kuntilanak adalah jeritan kolektif, hasil kompresi trauma selama bertahun-tahun yang akhirnya meledak jadi suara isak tangis campur tawa cekikikan. Menjelaskan betapa dia mengalami depresi akut, dan itu bukan sekadar suara hantu yang patah arang, itu lebih ke suara sejarah yang tertahan di tenggorokan banyak perempuan, yang gak punya kesempatan menangis di ruang publik saat masih jadi manusia. Jadilah kuntilanak sebagai jelmaan dari trauma personal yang dikubur hidup-hidup, oleh adat, oleh agama yang dipelintir, oleh tetangga yang hobinya gibah, oleh negara yang bilang perempuan itu pelengkap, dan oleh undang-undang yang menaruh lebih banyak sensor pada tubuh perempuan ketimbang pada kelakuan cowok-cowok predator. Setiap kisah kuntilanak seolah berkata, jika aku hidup, maka aku harus diam. Maka saat aku mati, aku akan berusaha bersuara sekeras-kerasnya. Masyarakat pun menanggapi, bukan dengan empati, tapi dengan pengusiran massal. Trauma itu tetap nggak disembuhkan, dibiarkan, malah dikubur dalam-dalam, di bawah pohon beringin, di pinggir kali, di ruang bawah tanah sejarah. Kuntilanak pun akhirnya jadi semacam arsip kelam yang terus muncul ke permukaan karena sejarah luka nggak akan pernah bisa ditutup, atau memang nggak pernah ada tuh yang mau bereaksi buat menutupnya. Mari kita duduk sejenak, diam, hening. Bukan karena nungguin hantu lewat, tapi karena toh kita juga mulai sadar kan, kita tuh sebenarnya takut sama kuntilanak bukan karena wujudnya yang seram atau auranya yang mencekam, tapi karena kemarahannya yang nggak bisa kita redam. Kuntilanak bisa juga merupakan cermin loh, dan kita takut melihat pantulan dosa kolektif kita sendiri. Bagaimana kita membangun masyarakat yang memaksa perempuan buat diam demi kesopanan, menahan tangis demi kelanggengan rumah tangga, menekan tanya demi tunduk terhadap adat yang katanya sakral, dan mengubur trauma dengan dalih move on dong, jangan menye. Lalu ketika luka itu akhirnya menjerit dalam bentuk gaib, kita malah lari terbirit-birit sambil bawa garam dan baca doa dari berbagai agama. Padahal kuntilanak juga aslinya nggak mau gentayangan loh. Dia begitu karena masyarakat enggan menguburkan fakta tentang dirinya dengan layak. Nggak ada ruang buat rekonsiliasi, nggak ada pelukan buat korban. Yang ada cuma penghakiman. Makanya dia pun milih buat jadi legenda meski artinya dia harus jadi arwah gentayangan. Karena itu satu-satunya bentuk eksistensi yang bisa bertahan di dunia yang menolaknya saat ia masih bernyawa. Karena di dunia ini, suara rintih dari hantu perempuan lebih direspon daripada perempuan bernyawa yang suaranya lantang. Ironis banget kan? Kuntilanak bukan sekedar makhluk astral, ia adalah pesan sosial dalam wujud mistis, sebuah naskah perlawanan dalam bentuk roh penasaran. Ia juga ngajarin kita kalau trauma yang ditekan bisa menjelma jadi teror, luka yang diabaikan bisa membentuk legenda, dan perempuan yang dibungkam bisa kembali dengan tawa melengking yang menembus nalar dan norma.
Jadi, pertanyaannya bukan apakah kuntilanak itu nyata, tapi apakah luka yang melahirkannya udah kita sembuhin? Dan bagi perempuan yang masih hidup, apakah pilihan satu-satunya kalian adalah menjadi hantu biar bisa bersuara? Atau akankah kalian mulai mengubah dunia biar perempuan gak perlu lagi jadi hantu biar didengerin? Karena mungkin cara menghentikan kutukan kuntilanak bukan dengan mantra atau sesajen paket lengkap, tapi dengan keadilan, pelukan, dan pengakuan. Dan di dunia yang terlalu sering sunyi buat korban dari berbagai tindak kejahatan, suara sekecil apapun adalah bentuk eksorsisme yang paling ampuh. Kalau kalian suka konten ini dan tertarik jadi teman curcolnya mbak-mbak bergaun broken white itu, silahkan like dan subscribe channel ini. Dan kalau kalian punya teman yang ngaku naksir sama Mbak Kunti, silahkan share ke orangnya. So, sampai ketemu lagi di konten-konten gentayangin selanjutnya. Tempat bercerita mereka yang tak kasat mata, membisikkan realita.